Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Sekarang kita masuk di pembahasan bab yang baru, bab yang ke-54 tentang keutamaan menangis. Yang dimaksud menangis di sini apa? Yang dimaksud menangis di sini adalah menangis karena takut kepada Allah, menangis karena Allah. Jadi bukan sekedar tangisan, tapi menangis yang disebabkan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan karena takut kepada Allah jelas memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tangisan itu bukan sekedar tangisan. Sehingga di dalam bab ini muallif rahimahullahu taala menyampaikan ada sekitar 10 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan menangis. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tangisan seorang hamba itu akan muncul ketika dia memiliki rasa takut kepada Allah, yang rasa takutnya itu dibarengi dengan pengagungan, pemuliaan. Maka dari situlah air mata itu akan bercucuran. Air mata yang bercucuran karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya akan menjadikan keimanan seseorang itu semakin lebih baik. Tersirami keimanannya sehingga dia mendapatkan rasa dingin dan sejuk di dalam keimanan. Kesejukan seseorang dalam keimanan tentu itu sangat bermanfaat untuk perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kesejukan itu menghasilkan kenyamanan. Kesejukan itu menghasilkan ketentraman.
Orang kalau pengen healing, dia datang ke mana, Ibu? Iya, datang ke tempat-tempat yang menyejukkan. Menyejukkan jasadnya, menyejukkan hatinya. Barakallahu fikum. Makanya tempat-tempat sejuk seringkali menjadi tempat wisata, karena suasananya menenangkan dan menenteramkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi pondasi dasar tangisan itu muncul, itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekhusyuannya, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Isra ayat 109, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yakhirun lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka menyungkurkan wajah mereka sambil menangis. Yabkuna, menyungkurkan wajah mereka sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bertambah khusyuk. Masya Allah. Taib, ibu. Dan tangisan itu kan tidak akan mungkin muncul kalau orangnya tidak khusyuk. Tangisan itu akan muncul ketika ada kekhusyuan, ada ketawadhuan, ada ta'zim, ada pengagungan, ada pemuliaan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya satu amaliyah ini membawa sekian banyak amaliyah yang semuanya istimewa. Maka pantas tangisan, air mata yang bercucuran karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki banyak sekali keutamaan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ini yang mesti dipahami. Jadi kalau orang mampu menangis karena takut kepada Allah, maka tangisan ini sejatinya itu bersumber dari banyak kebaikan. Tadi rasa khusyuknya, rasa takutnya, pengagungannya, pemuliaannya, tazallul dan khudu'nya, dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, iftiqarnya, merasa fakir, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, banyak sekali. Kurbahnya, ya, merasa dekat, ya, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin jauh orang dari Allah, ya, semakin susah dia itu menangis. Air matanya membeku dan membatu, tidak bisa mencair, tidak bisa bercucuran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan di surat An-Najm ayat 59 dan 60. Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun? Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu tertawakan dan tidak menangis? Di dalam ayat yang mulia ini Allah mengingkari orang-orang musyrik dalam pendengaran mereka terhadap Al-Quran, sekaligus penolakan mereka terhadapnya, juga kelalaian atau kelengahan mereka. Mereka merasa heran Al-Quran itu dikatakan hak. Mereka juga tertawa keras terhadap Al-Quran dengan tujuan menghina dan mencela Al-Quran. Walghaw fihi, mereka berusaha memalingkan diri mereka dan juga manusia dari yang namanya Al-Quran. Suruh bikin keributan, suruh bikin kegaduhan, ya, supaya Al-Quran itu tidak terdengarkan.
Makanya ibu, di dalam adab saat Al-Quran itu dibacakan, kita disuruh apa? Disuruh diam. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, istima'lah, dengarkan Al-Quran itu, wa ansitu, dan diam. Nah, termasuk bermajelis ilmu, ya, ketika dibacakan di dalam majelis itu Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka adabnya diam mendengarkan, jangan bikin majelis yang baru, gitu ya. Jangan bikin majelis tandingan. Ya, kalau majelisnya satu, judulnya satu, ya didengerin yang satu itu. Jangan bikin lagi halaqah yang lain, gitu ya. Nah, itu sama saja membuat kegaduhan, sehingga Al-Quran yang diajarkan itu, Al-Quran yang disampaikan itu akhirnya tidak kedengaran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kerjaannya orang-orang musyrik, karena aslinya mereka tidak beriman kepada Al-Quran yang disampaikan, yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, model orang seperti itu, bagaimana dia bisa tersentuh hatinya sehingga menghasilkan tangisan saat mendengarkan Al-Quran? Tidak mungkin. Mereka malah mentertawakan Al-Quran, mengolok-olok Al-Quran. Na'udzubillah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut membahas hadis, beberapa hadis yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam bab ini. Hadis pertama diterima dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra 'alayyal Qur'an." Qultu ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu 'alaihi suratan nisa'i hatta ji'tu ila hadhil ayah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Qala hasbukal an. Faltafattu ilaih fa idza 'ainahu tadrifan. Muttafaq alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada diriku, "Iqra 'alayyal Qur'an." Bacakanlah Al-Qur'an kepadaku. Jadi meminta dibacakan Quran itu boleh. Ibu kalau sedang rudet-rudet, minta suami bacakan Quran. Minta suami bacakan Quran. Mas, tolong bacakan Quran. Ya. Atau sebaliknya, suami misalkan sedang diruwetkan dengan satu permasalahan, sudah suruh berbaring, saya bacakan Quran ya. Ibu yang bacakan Quran. Ternyata kesurupan gitu ya. Berarti ada apanya, Bu? Ada jinnya. Oh, ini masalahnya berarti selama ini. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Abdullah bin Mas'ud sempat, ya Rasulullah, aqra'u 'alaik wa 'alaika unzil. Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Taib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya aku ingin mendengarnya dari orang lain.
Karena ini perintah Nabi. Ya, kalau Nabi memerintahkan sesuatu kan wajib untuk ditaati. Faqara'tu alaihi suratan nisa. Maka aku membacakan di hadapan beliau surat An-Nisa hingga akhirnya sampai pada firman Allah di surat An-Nisa itu, yakni di ayat ke-41-nya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yakni seorang rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Nah, di sini Nabi kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbukal an. Cukup sampai di sini saja. Cukup sampai di sini saja. Kenapa, Ibu? Karena ternyata Nabi tersentuh dengan ayat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian aku pun menoleh kepada beliau dan ternyata kedua matanya berlinang air mata. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, atau disebut dengan muttafaq alaih. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di sini Nabi tersentuh dengan ayat Al-Qur'an dan Nabi menangis karena sentuhan daripada ayat ini yang dibacakan kepada beliau. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, sebagian kita Masya Allah ya ketika sholat mungkin bisa menangis gitu ya. Ya walaupun kadang tangisan itu pondasi dasarnya macam-macam juga begitu ya. Ada yang memang dia tersentuh dengan ayat yang dibaca imam karena dia paham minimal sedang bahas apa itu ayat, atau bahkan dia hafal faidah-faidah tafsiriyah, dia hafal, dia paham faidah-faidah tafsir dari ayat yang dibaca imam, sehingga dia bisa mentadaburinya dan akhirnya menghasilkan tangisan. Nah, itu luar biasa. Ada juga yang mungkin nangisnya karena pembawaan nadanya misalkan gitu ya. Karena imamnya nadanya juga nada sendu, atau bahkan imamnya terisak, akhirnya makmumnya juga terhanyut, ikut terisak. Kalau ditanya tadi baca surat apa imam? Enggak tahu. Ayat keberapa? Apalagi ayatnya? Surat apa? Enggak tahu. Pojok kanan, pojok kiri, atau di tengah itu ayatnya? Apalagi itunya? Enggak tahu. Bahas apa sih itu ayat yang dibaca imam? Apalagi itunya? Kalau tafsirannya gimana? Yang tadi saja nggak bisa jawab, apalagi yang itu, gitu. Kan begitu, Ibu? Tapi kok bisa nangis? Nah, itu namanya apa, Ibu? Terbawa suasana. Nggak paham sebetulnya apa yang dibaca, tapi terbawa suasana. Ada juga yang mungkin motifnya itu karena sesuatu yang di luar sholat. Bisa, Bu? Bisa. Imamnya baca ayat, baca surat dalam sholat, terisak dia. Nangis. Nangis, terisak. Selesai sholat ditanya temannya, antum Masya Allah ya, emang paham tadi yang dibaca imam? Enggak.
Kenapa nangis? Anu anak ingat hutang gak lunas-lunas. Taib. Kan bisa aja begitu ibu ya. Ada juga yang ini sesuatu di luar sholat sebetulnya. Dia ngingetin suaminya itu. Ya Allah suamiku gitu kan. Nasib gitu, mikirin nasibnya. Punya suami yang gak karu-karuan. Nangis iya. Tapi motifnya adalah sesuatu yang di luar sholat. Barakallahu fikum. Tentu yang dimaksud dan yang dituju dalam pembahasan-pembahasan seperti ini adalah tangisan yang motif dasarnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, penghayatan ya, peresapan, kehusyuan ya dari apa yang sedang dialaminya, apa yang sedang dibacakan kepada dirinya. Ya seperti Nabi di sini. Dibacakan ayat sampai di ayat ini beliau sangat tersentuh sampai akhirnya meminta Abdullah bin Mas'ud berhenti, dan Abdullah bin Mas'ud melihat kedua mata Nabi berlinang air mata. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita akan bahas beberapa pelajaran atau beberapa faidah dari hadis yang mulia ini. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Beliau termasuk sosok sahabat yang ahli Quran, di mana Nabi sendiri meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran di hadapannya, karena memang beliau ini orang yang dikenal sebagai ahli Quran, dikenal kegigihannya, pendalamannya, ketekunannya terhadap Al-Quranul Karim, ya termasuk menghafal dari Al-Quran itu. Dan tentu masing-masing para sahabat ini memiliki manaqib yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang Allah mudahkan atas mereka. Tapi semua dalam bingkai umat Rasulullah yang terbaik. Ada yang ahli Quran, ada yang ahli tafsir, ada yang memang ahli dengan halal dan haram, ada juga yang ahli strategi perang ya, dengan kekhususan keahlian masing-masing. Ada yang ahli panah begitu ya, ada yang mungkin ahli pedang, ahli strateginya, ada juga yang jadi konglomeratnya, orang-orang kayanya, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang. Peran mereka masing-masing ya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk mereka, tapi semua itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Islam dan juga kaum muslimin. Nah demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita berkecimpung di dunia pendidikan, maka berusahalah meniru metode pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena metode beliau itu yang metode yang terhebat, terbaik, terdahsyat. Sehingga kita saksikan bersama bagaimana produk tarbiyahnya Rasulullah, yaitulah para sahabat. Itu produk pendidikannya Nabi, menghasilkan generasi terbaik umat ini yang dikenang sepanjang sejarah, dikenang sepanjang perjalanan kehidupan dan peradaban umat manusia. Begitu. Tidak semuanya jadi ulama yang khusus menekuni bidang agama, namun masing-masing mereka berperan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan, dan semuanya menjadi generasi terbaik umat ini, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Nah begitu ibu yang dirahmati Allah. Itu sebetulnya cita-cita dari pendidikan. Ya bagaimana kita menghasilkan generasi penerus
yang mengikuti jejak langkah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang menjadi baik generasi awalnya. Barakallahu fikum. Kemudian pelajaran berikutnya, dianjurkan agar mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain, karena hal itu bisa membantu kita. Itu termasuk hal yang paling tepat untuk merenung dan bertafakur. Ya, terkadang ibu kalau mungkin baca sendiri, ya kita kadang melewatkan ya hal-hal yang seharusnya ada pendalaman di dalamnya. Tapi kalau kemudian kita mendengarkannya dari yang lain, ya maka itu akan lebih kadang membantu kita untuk bisa tadzakur, tafakur, dan tadabbur. Begitu. Sama ya, misalkan para dai, para ustadz, ya jangan ceramah terus juga. Dia juga harus punya waktu untuk mendengarkan ceramah yang lain. Begitu. Artinya dia tetap juga harus belajar, ya mendengarkan kajian, ceramah masyayikh, para ulama, begitu ya. Ya, sehingga di situ dia istifadah, mendapatkan faidah-faidah ilmiah, amaliyah, akhlakiyah. Dan Masya Allah, terkadang ibu hal-hal yang sepele terlewat. Sebetulnya dia tahu, dia kuasai ilmunya, tapi ketika dia dapat itu, mendengarnya dari yang lain, itu akhirnya tergugah. Oh iya, oh iya. Padahal sebetulnya kan dia juga pernah melewatkan itu, bahkan pernah membahasnya. Terkadang tergugah lagi, bahkan akhirnya dia mendapatkan faidah yang lebih, ya saat dia belajar dari yang lain. Barakallahu fikum. Saat dia mendengarkannya dari yang lain. Karena kan ya masing-masing kan pembawaannya beda-beda ibu ya. Masing-masing dai, masing-masing ustadz, masing-masing masyayikh itu dengan ciri khasnya masing-masing, pembawaan masing-masing. Dan barakallahu fikum, tidak ada masalah begitu ya. Karena ya tidak semua kan harus sama ibu ya. Apa bahasa orang baratnya? Ya. Ada orang barat di sini. Be yourself. Begitu ya? Betul bu? Jadilah dirimu sendiri. Ya. Jadilah dirimu sendiri, kan begitu. Kadang justru kalau jiplak-jiplak, niru-niru itu, kadang gimana kan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan itu ya. Kalau niru-niru itu kadang gimana gitu. Tapi ya jadilah diri sendiri, natural saja. Gitu ya. Taib ibu, namun orang itu mesti belajar kepada yang lain. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu pasti ada orang yang berilmu lagi, yang lebih tinggi taraf ilmunya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Karena itu saat-saat paling tepat untuk kita tadabbur dan tafakkur. Berbeda halnya jika Al-Quran yang dibaca sendiri saat dia selalu memantau kebenaran hafalannya, bacaan tartilnya, atau sibuk oleh penentuan hukum bacaan lafaz dan memenuhi haknya. Kadang kalau kita baca Quran sendiri begitu ya, apalagi kita masuk program tahsin begitu ya, maka fokusnya itu kepada tartilnya, tahsinnya, tajwidnya, sehingga hal-hal yang lebih mendasar dan lebih penting dari itu ternyata terlewatkan. Apa itu? Tafakur, tadabbur, tazakurnya. Maka ya diantara wasilahnya adalah kita mendengarkan bacaan dari orang
orang lain. Begitu. Kemudian dari riwayat ini diperbolehkan bagi murid membacakan Al-Quran kepada gurunya. Dan tidak boleh bagi seseorang yang lebih utama merasa hina ataupun rendah diri dari sisi martabahnya karena menimba ilmu dari seorang yang berada di bawahnya. Tidak ada masalah, misalkan seorang guru hafidh Quran mutkin 30 juz, kemudian dia senang kepada salah satu di antara muridnya yang mungkin bacaannya Masya Allah begitu ya. Dia kemudian panggil muridnya itu, tolong bacakan surat ini di depan saya. Begitu. Itu tidak masalah, bahkan dia bisa saja istifadah kan ibu. Bisa saja kan guru itu kemudian dilampaui ilmunya oleh siapa? Oleh muridnya. Bisa nggak begitu? Ya bisa, sangat bisa ya. Gurunya di kampung, ustadz kampung kata orang, dan dia Masya Allah dengan ketekunannya, dengan kesabarannya dan keprihatinannya mendidik anak-anak, mengkader anak-anak, sampai kemudian Masya Allah di antara 10 kadernya ada di antara mereka yang akhirnya bisa meneruskan belajar sampai ke Madinah, pulang jadi S3 doktor begitu ya, LCMA gitu ya. Ustadznya ya tetap ustadz kampung. Setelah 15 tahun di Madinah datang ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah, yang mungkin orang melihat sekarang muridnya lebih berilmu daripada gurunya. Itu mungkin terjadi. Begitu ya. Maka ya guru tetap dengan ketawaduannya, murid juga demikian. Jangan lantas-lantas mentang dia sudah S3 kemudian gurunya ditahdzir, jangan ngaji ke Ustadz Fulan itu ya, ilmunya di bawah saya gitu ya. Karena ada sebagian orang begitu ibu, murid-murid kurang ajar gitu ya. Pulang belajar dari Arab ya, boro-boro menghormat gurunya malah ditahdzir gurunya. Ada tuh orang modelnya begitu ya. Nah enggak begitu ya, tapi saling mengisi, saling menghormati, saling memuliakan. Karena nilai manusia di sisi Allah adalah ketakwaannya kan begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, diperbolehkan juga memerintahkan orang lain untuk menghentikan bacaan Al-Quran jika pada penghentian itu mendatangkan kebaikan dengan mengucapkan hasbuk, hasbuk, cukup, cukup, tidak ada masalah ya, walaupun tentu disesuaikan gitu. Ya meminta berhentinya ya jangan di tengah-tengah ayat, selesaikan dia ujung ayatnya sampai di ujung ayat, baru kemudian kalau kita mau menghentikannya silakan hentikan. Hasbuk ya. Kenapa? Misalkan ada kemaslahatan yang lain, ada keperluan yang lain, dan di sini Nabi tentu saking tersentuhnya begitu ya, saking tersentuhnya, dan beliau ya ingin meresapi dulu ayat itu sehingga menghasilkan tangisan. Makanya beliau menghentikan Abdullah bin Mas'ud dengan kalimat hasbukal an, cukup sampai di situ. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran. Di sini ada perintah dan contoh dari Nabi untuk mentadaburi Al-Quran pada waktu membacanya atau mendengarnya, sehingga Al-Quran itu dengan izin Allah memberikan pengaruh kepada jiwanya.
Nabi tidak mungkin menangis saat mendengarkan Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat-ayat Quran kalau beliau tidak fokus mendengarkan, tidak fokus mentadaburinya. Ya kan Ibu? Nah, supaya Al-Quran itu benar-benar punya pengaruh, meresap di dalam jiwa kita, maka kita butuh yang namanya tadabbur, peresapan, penghayatan, dan juga perhatian dengan saksama. Dan itu yang dilakukan Nabi saat mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian pelajaran berikutnya, dan ini yang terkait dengan bab kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita juga bisa memahami tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan menangis karena takut kepada Allah saat mendengar ayat-ayatnya, tentu dengan tetap bersikap tenang, tidak juga berbicara, tidak pula berteriak-teriak. Nah, ini juga catatan Ibu ya. Dipertegas lagi, dinukilkan di sini kalamnya Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, beliau menyampaikan seperti itulah keadaan para ulama. Mereka menangis tetapi tidak dengan mengangkat suara. Karena begitu juga Nabi kan begitu. Dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, matanya berlinang air. Artinya bukan tangisan yang teriak-teriak mengangkat suara, ya. Tidak tenggelam juga dalam kesedihan, dan juga tidak berangan-angan untuk mendapatkan kematian. Nah, ini penting ya, artinya bukan sekedar dipraktekkan, tapi kita juga harus paham bagaimana Nabi itu mempraktekkan, bagaimana para sahabat mempraktekkan terkait masalah ini. Karena sebagian orang, mohon maaf Ibu, dan saya pernah merasakan itu, mengalami itu di sholat malam ya, bulan Ramadan. Biasa kan 10 terakhir orang pada itikaf, kemudian biasanya ada sholat di malam hari kan begitu. Nah, sebagian masjid kan ngundang imam dari luar untuk sholat malam itu. Biasanya yang diundang siapa Ibu? Ya, yang bacaan-bacaannya bagus kan begitu, bisa membawa suasana para makmumnya. Nah, waktu itu ada imamnya yang memang bacaannya sendu, ya bacaannya itu barakallahu fikum, kadang diiringi dengan isakan begitu ya. Ada di antara jamaah yang persis di belakang imam, anak muda juga gitu ya. Entah gimana ceritanya gitu ya. Beliau ini ketika imamnya membaca surat, kan mesti surat yang dibaca, ayat yang dibaca panjang-panjang gitu ya, minimal 1 halaman. Nah, beliau ini nangis, nangisnya bukan nangis biasa, bukan isakan tangis, tapi nangis yang dengan suara keras. Begitu, ya kurang lebih begitulah. Pokoknya jadi gaduh itu masjid. Ya. Jadi gaduh. Dan anehnya Ibu yang dirahmati Allah, tangisan itu tidak berhenti. Lagi ruku dia masih nangis, iktidal dia nangis, sujud tambah nangis lagi. Artinya tidak berhenti dengan berhentinya bacaan imam. Taib, bagus tidak? Bagus. Artinya berarti kan dia menghayati, dia khusyuk, dia mendengarkan apa yang dibacakan imam. Tapi yang jadi masalah, ini bisa berubah jadi kezaliman kepada yang lain. Ya tidak Ibu? Jadi orang terganggu dong, jelas. Ini orang kenapa? Akhirnya fokus orang kan bukan lagi ke imam, tapi ke orang ini. Jadinya apa Ibu? Jadi tanda tanya kan orang. Ini orang kenapa ya? Belum dapat THR kah? Gitu.
atau memang punya perjalanan pahit dalam hidup, ya akhirnya orang kan kemana-mana gitu kan, bertanya-tanya. Nah ini mohon diperhatikan, bukan begitu kaifiatnya sebagaimana di dalam hadis tadi dicontohkan, bagaimana Nabi mencontohkan tangisan itu, dipertegas oleh Imam Al-Qurtubi bagaimana salafun saleh ketika mereka menangis karena takut kepada Allah. Nah kalau begitu kan malah mengganggu orang yang sholat. Imamnya saja itu bisa terganggu, ibu. Bukan hanya terganggu bacaan dia, hafalan dia, bisa terganggu juga hatinya. Ya tidak, ibu? Apa gangguan hati bagi imam ketika ada jamaah modelnya begitu? Wah berarti saya ini hebat nih bacaan saya, kan begitu. Oh bisa ujub itu, ibu, menghanyutkan para makmum. Ya memang saya ini bacaannya hebat. Nah, itu menghanyutkan, itu bisa merusak hati. Akhirnya dia merasa bacaannya paling enak, ujublah di situ dia, kan bahaya. Ya. Kalau kurang-kurang iman kan begitu, akhirnya ada perasaan ujub. Ya. Apalagi misalkan direkam, live streaming, ya, dan disaksikan oleh banyak orang. Begitu. Barakallahu fikum. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qat faqala law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira qala faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum khanin. Rasulullah, kata sahabat Anas, pernah memberikan khutbah yang belum pernah aku mendengar sebelumnya sama sekali, yakni beliau bersabda, lau ta'lamun, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka para sahabat langsung tersentuh, ya. Mereka menutup wajah mereka sambil terisak, menutup wajah sambil terisak. Muttafaq alaih. Hadis ini pernah dibawakan di bab tentang al-khauf, bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu faidah-faidahnya juga sudah disampaikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, lau ta'lamuna ma'a'lam, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui. Yang diketahui Nabi apa, Bu? Sehingga kata Nabi, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Apa yang diketahui Nabi? Di antara yang diketahui Nabi yang itu berefek akhirnya sedikit tertawa dan banyak menangis, itu adalah siksa neraka. Nabi pernah menyaksikan neraka, pernah menyaksikan model-model siksaannya. Kapan itu, Ibu? Pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian pasti akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Bukan tidak boleh tertawa sama sekali, tapi sedikit tertawa. Maksudnya apa? Berarti tertawa pada tempatnya. Ya, kalau hari-hari orang ketawa, ketawa itu tumitu al-qulub, bisa mematikan hati. Maka ya tidak boleh sebetulnya punya profesi yang profesi itu bikin orang ketawa. Ya. Dianya sendiri sebetulnya tidak bisa tertawa, kan begitu. Bisa jadi dia orang yang paling sedih, gitu. Dia menghibur orang untuk tertawa, tapi dia sendiri orang yang paling sedih hidupnya, paling nelangsa hidupnya.
Kenapa? Karena banyak tertawa akan mematikan hati. Namun bukan sama sekali tidak boleh tertawa. Nabi itu bercanda nggak ibu? Bercanda. Nabi mandi bareng sama istrinya. Nabi bercengkrama dengan istrinya. Nabi pernah balap lari sama ibunda Aisyah. Artinya saatan-saatan. Ada kalanya kita begini, ada kalanya kita begitu. Jadi bukan berarti tidak boleh tertawa sama sekali. Qalil, sedikit. Berarti sedikit itu ya ada canda tawanya dalam hidup. Gitu ya. Jangan nangis terus ya. Teman mau minta ngobrol sebentar, mau ngobrol, bentar lagi kita mati, kamu mau neraka gitu. Ya enggak juga begitu gitu kan. Seolah-olah hidup ini susah semuanya, kan begitu tidak. Para masyayikh ibu bercanda. Para masyayikh bercanda. Tapi ya tentu mereka lebih banyak mengingatkan kita tentang kematian, tentang akhirat. Bukan berarti tidak boleh sama sekali bercanda, tertawa, bercengkrama dengan istri, dengan anak-anak, guyonan sama mereka dalam batasan-batasan yang dibolehkan, itu justru bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istri mau ngajak guyonan, bercanda, jangan, neraka kamu nanti gitu ya. Kita sebentar lagi mati, ndak usah guyonan. Tiap hari begitu, itu kasihan istrinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu ibu ya. Dan ya tangisan ini amalan yang memiliki keutamaan dan berpahala. Tentu disembunyikan akan lebih baik. Menangislah saat-saat orang terlelap tidur, gitu ya. Menangislah saat munajat di sepertiga malam terakhir. Menangislah dalam kesendirian, ya. Saat suami tidak ada di rumah, ibu sholat sambil terisak nangis, ibu munajat berdoa sambil terisak nangis. Tidak ada yang lihat, anak-anak ibu nggak ada yang lihat, suami ibu tidak lihat. Ibu saat nyetir sendirian di jalan, ingat mati, ingat Allah, ya. Kemudian muncul pengagungan dan rasa takut kepada Allah, ingat dosa-dosa, terisak nangis sendirian di kendaraan, ya, di balik kaca helm yang hitam. Nah itu bagus, gitu ya. Itu bagus. Tersembunyi itu lebih baik, ya. Tapi jangan kemudian sudah punya amal tersembunyi begitu, pada subuh update status, gitu ya. Suasana tahajud kali ini sendu dan syahdu, tak terasa bercucuran air mataku. Ini jadi masalah lagi nanti ya. Sudah tertutup, kenapa dibuka-buka, kan begitu. Ya walaupun tergantung niatnya, kan begitu. Tapi ya jangan kita itu bermain-main di sesuatu yang rawan. Kita akan ngerti kapasitas hati kita. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja. Semoga apa yang dibahas bermanfaat. Insyaallah nanti berikutnya kita bahas hadis 448 ya. Barakallahu fikum. Sudah berapa tahun Bu ini? Baru sebentar atau sudah lama? Sudah lama ya. Semoga Allah istiqomahkan kita. Baik Ibu, sampai di sini saja kita akhiri ya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.